Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kisah perjalanan hidup seorang Yesus Kristus. Siapa sih Yesus ini? Ya. Siapa Yesus ini? Kalau dulu nih waktu saya belum kenal dia, saya masih di seberang, saya bilang sama orang-orang teman-teman saya yang Kristen, kalian tuh bodoh banget sih orang Kristen ya. Aku ngomong gitu. Orang Kristen tuh orang-orang yang paling dungu di dalam dunia ini. Orang manusia, Yesus tuh siapa? Yesus manusia tuh dilahirin Maria kan. Orang cuma dia juga manusia, dia juga mati kok. Kenapa kamu bodoh sekali percaya dia Tuhan? Dia bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Kalau dia itu Tuhan, kenapa dia enggak bersabda saja? Orang-orang yang menyalibkan dia tuh mati semua. Buktinya dia mati kan? Artinya dia tuh manusia biasa. Kenapa kamu percaya dia? Orang-orang Kristen ini memang tololnya. Aku bilang begitu. Sering kali aku bilang begitu. Ada teman-teman saya yang Kristen, saya ngomong kayak gitu. Sampai satu waktu saya dijamah Tuhan itu. Kehidupan saya boleh dipulihkan, saya boleh belajar mengenal dia. Baru saya tahu, wow. Ketika saya mulai kesadaran saya itu betul-betul 100% sadar bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, itu ketika saya dijamah di Temanggung itu, waktu saya ngantar sahabat saya Bu Ayu untuk didoakan. Di situ saya dijamah, saya terjatuh. Waktu saya lihat, jadi waktu saya merasa ada orang numpangkan tangan di kepala saya kepo, pengen tahu juga dong siapa yang naruh tangan di kepala saya. Begitu saya ngintip ke bawah, micingkan mata, ngelihatin ke bawah, yang saya lihat jubah putih. Tapi putihnya tuh bukan putih yang putih banget gitu, enggak. Putih off white gitu, tapi bersilau gitu. Saya nggak bisa lihat, mata saya nggak bisa ngelihat, nggak bisa melek gini ngeliatin gitu, enggak. Karena begitu melek lihat gitu, mata saya kayak belereng gitu, silau, dan tiba-tiba saya terjatuh. Kenapa saya terjatuh? Kuasa surgawi ketika menjamah kita itu, kita nggak ada apa-apanya. Kita cuma seonggok daging. Benar-benar kita tuh cuma seonggok daging kok. Makanya manusia jangan sombong. Saya terjatuh, tersungkur saya di situ. Saya tidak bisa bergerak, tidak bisa gerakan tangan saya, nggak bisa bergerak sama sekali. Mau bangun nggak bisa, cuma bisa menangis doang. Menangis terus, menangis terus. Wah, menangisnya saya luar biasa, nangis betul. Disitulah, setelah itu saya bisa bangkit, berdiri, duduk. Dan saya ditanya kenapa, dan saya ceritakan. Tapi sebenarnya sebelum itu, jadi saya tuh udah beberapa tahun terakhir sebelum kejadian itu, saya tuh sebenarnya sudah sering mimpi didatangin Yesus. Tapi selalu saya reject dia. Ngapain sih Tuhannya orang Kristen tuh datang sama aku? Ngapain sih? Ngapain? Saya suka bilang sama pembantu saya, semalam tuh aku mimpi Tuhan Yesusnya itu orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu ya. Kenapa ya dia datang terus ganggu aja? Apa sih maunya dia tuh? Kok ganggu-ganggu aku aja? Aku bilang gitu. Terakhir saya masih ingat mimpi saya. Mimpi saya tuh saya ada di atas gunung yang tinggi. Tapi gunung itu gundul. Tidak ada rumput satupun. Dan tanahnya tuh masih merah. Saya sendirian di atas itu. Dan saya berdiri memandang pemandangan di atas gunung itu. Dan saya lihat ke kanan saya ada gunung yang sama. Ada gunung dan yang sama juga. Tiba-tiba dari arah kiri depan saya muncul salib.
kurang lebih panjangnya sekitar 60 cm sebenarnya. Dari jauh tuh lihatnya 60 cm. Tapi kok dia semakin mendekat, semakin besar, sampai besar sekali. Dan di situ di bawah salib bagian kiri, di bawah itu ada Yesus dengan separuh badan Yesus dengan selempang merah itu. Terus saya dengar dari lembah di bawah gunung itu, di lembah itu ada teriakan, beribu-ribu orang berteriak, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Itu bergema ribuan suara itu. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Dan karena saya melihat benar itu salib di depan saya langsung bersujud di situ. Terus saya masih muslim loh. Langsung bersujud saya. Saya bersujud dan saya dengar tadi kan orang teriak, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Tapi ada satu suara yang tidak jauh dari saya, dia bilang, Mana Tuhan Yesus? Mana Tuhan Yesus? Dan saya sambil bersujud tadi, saya mengangkat tangan kanan saya dan saya teriak, itu Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus. Jadi sambil menunjuk ke atas, tapi saya masih sujud. Saya teriak, itu Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus. Itu mimpi saya yang terakhir. Tidak lama dari itu kejadian saya di Jamah terjadi. Di situ baru saya tahu bahwa, dan saya minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni saya. Yang mana saya memikirkan tentang Tuhan itu antara Sang Pencipta atau Tuhan yang maha kuasa itu, saya cuma berpikir dengan otak saya yang secara kedagingan cuma segini. Yang tidak mengerti bahwa kuasa Tuhan itu sangat besar. Dia bisa jadi apa aja. Dan dia memilih untuk menjadi manusia kan? Kenapa dia harus jadi manusia? Kenapa dia nggak jadi malaikat aja yang datang menyampaikan? Dia kan dia Tuhan Maha Kudus. Malaikat tuh bawahannya dia. Dan Bapak Ibu sadar nggak? Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang dia bentuk dengan tangannya sendiri. Dia bentuk kita itu manusia dengan tangannya sendiri. Dan dia tiupkan nafas dia menjadi nafas kita. Nafas kita adalah nafas Allah. Beda dengan makhluk yang lain. Kita beda dengan malaikat. Malaikat diciptakan, bukan dibentuk dengan tangannya. Manusia tuh dibentuk dengan tangannya sendiri. Manusia tuh makhluk yang mulia, yang serupa dan segambar dengan dia. Bolak-balik saya dalam video saya selalu saya katakan, kita itu serupa dan segambar dengan dia, penuh kemuliaan Allah. Nah, setelah saya di Jamah Tuhan itu, saya juga pengen tahu dong, apa sih, kenapa sih saya ada di dunia ini? Kenapa dia ciptakan aku menjadi Nelinda ini? Dan saya diberi hikmat, diberitahu, diajari setiap hari, hari lepas hari Tuhan mengajarkan saya. Jadi saya punya ibu rohani, bapak rohani itu nggak ada. Saya punya bapak rohani ya Roh Kudus, dia yang menuntun, dia yang mengajarkan. Kehadiran Nelinda di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Hidup kita itu persembahan. Jadi ndak usah sombong, ndak usah iri dengki. Jalani hidup dengan ucapan syukur. Bersama Tuhan, kita pasti lewati lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Karena Dia memang berjanji, Dia akan menyertai kita walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun. Bahkan sampai putih rambut kita, Dia akan menggendong kita. Wow, keren banget Tuhan kita kan. Dia Bapa yang baik. Nah, kembali ke pribadi Yesus. Yesus ini sopo sih? Setelah saya pelajari Alkitab, baca Alkitab, di situ Dia ada bilang, akulah Alfa dan Omega. Aku awal dan akhir. Bahwa waktu dunia ini diciptakan, Dia ada bersama Allah Bapa. Dan nanti dunia ini berakhir, Dia yang datang menjadi hakim. Itulah sebabnya Dia disebut Alfa Omega. Dia awal dan Dia akhir. Dia yang menciptakan, Dia yang membuka, Dia yang menutup juga. Kehadiran kita di dunia itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Yesus ini keren banget ya. Pribadi Yesus ini, Dia tidak sama dengan manusia yang lain. Kita lihatlah yang orang yang diangkat nabi ya sama Tuhan. Musa lah yang begitu keren, banyak mujizat yang dilakukan Musa ya. Elia, nabi yang besar juga, nabi yang penuh kuasa gitu. Nabi-nabi mereka ada punya mujizat, ada kuasa yang mereka lakukan di dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka. Tapi Yesus ini berbeda dengan mereka-mereka ini. Karena Yesus, aku diselamatkan. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, kita semua memperoleh kebinasaan. Artinya kita masuk jurang maut semua. Tidak ada yang diselamatkan. Oleh karena kasih Kristus, kita diselamatkan oleh darahnya yang kudus, yang tertumpah 2000 tahun yang lalu di Golgota. Dia menyelamatkan kita semua. Dia datang ke dunia, Dia tidak bawa agama. Dia tidak bawa agama Kristen atau bawa agama Katolik, enggak. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Siapapun kamu, apapun agamamu, sekalipun kamu tidak beragama, kamu ateis, tapi Dia datang untuk menyelamatkan kamu. Karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tanpa Dia katakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini loh, kalau kita mau langsung mau ke surga, nggak mungkin. Orang mungkin. Kalau tidak melalui Kristus, pengorbanan Kristus, kita tidak mungkin diselamatkan. Jangan bodoh, kamu dibodoh-bodohin sama orang-orang yang tolol juga gitu, yang tidak mengerti, mentafsirkan Alkitab dengan seenak jidatnya. Dia sudah katakan, akulah Alfa Omega, akulah awal dan akulah akhir.
Dan lagi pula yang datang menghakimi dunia nanti, Dia, bukan yang lain. Dia